berdirinya kota Pontianak oleh Angga Bayu Segara dalam perspektif asal mula nama Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh mencari taksi biar bisa balik dengan nyaman. Demi dapat teman dan koneksi, marilah kita berkenalan. Jalan selembe di depan Mumi, kaki berdarah, air beriak. Kenalkan, nama saya nih Angga Bayu Segara, asal Pontianak. Dosen dongeng Enok Sanusi, hilang arah nanam pria. Ayo sini lihat pensi, asal muasal nama Pontianak. Ada puaka dalam tinggalnya, ganggu ekonya, kena telan mulutnya. Penasaran dengan ceritanya? Ayo kita dengar kisahnya. Pada awal kisah ini menceritakan tentang asal-usul kota Pontianak dan asal nama kota Pontianak. Di mana pada akhirnya kota Pontianak sendiri dijadikan ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Kota ini didirikan oleh keluarga kerajaan loh, yang datang ke hutan yang masih berwujud hutan belantara. Kemudian didirikan sebuah pedesaan kecil untuk tempat beristirahat para rombongan kafilah tersebut. Dan berakhirlah di mana sebuah hutan kemudian menjadi sebuah kota. Teman-teman yang berbahagia, di dalam kisah ini diperankan oleh seorang raja, prajurit, dan seorang penasehat kerajaan. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Pada suatu dataran hutan yang luas, datanglah sosok keluarga kerajaan dari Pulau Jawa beserta rombongannya ke sebuah tanah yang akrab disebut Borneo. Tanah tersebut tidak berani disentuh siapapun tanpa persiapan yang lengkap. Karena masih berwujud hutan yang sangat lebat, tanah yang masih kaya akan alamnya, belum tersentuh manusia luar manapun. Wahai anak buahku, perjalanan kita sudah cukup jauh. Marilah kita mendirikan peristirahatan sementara. Ya, di sekitar sini saja. Mari kita bangun pondok kecil dan masjid untuk kita ibadah. Jangan terlalu besar. Kita akan bangun tempat ini secara perlahan. Siap, laksanakan yang mulia, ucap para prajurit tersebut secara serempak. Pembangunan pun dimulai dan terus dilakukan. Namun, ketika proses pembangunan berjalan, ada beberapa kendala yang menghambat. Tentu saja, dalam mengolah sebuah lahan kosong di tengah hutan, pasti tidak selamanya akan berjalan lancar. Banyak gangguan terjadi yang dikarenakan suasana asli hutan tersebut. Mulai dari cuaca yang sering berubah, hewan liar yang ganas, dan gangguan
penasehatku, kemarilah. Panggil raja. Ada apa yang mulia? Kenapa wajahmu terlihat begitu khawatir? Ekspresinya penuh dengan rasa penasaran. Tentu saja itu ekspresi dari seorang penasehat yang khawatir terhadap kondisi rajanya. Setiap kali para pekerja aku mulai bekerja, dan ketika setiap malam aku memantau hasil kerja mereka, keluhan mereka selalu tentang diganggu oleh sosok wanita di kalangan jin. Para pekerja aku menyebut sosok itu dengan kuntilanak. Terlebih lagi ketika sosok itu diikuti, namun pada akhirnya akan menghilang di balik pohon-pohon besar itu. Bolehkah saya bertanya yang mulia? Tentu saja, ada banyak pertanyaan yang ada di dalam kepala penasehat. Silakanlah. Mau bertanya tentang apa kamu, wahai penasehatku? Apa ada informasi lain yang para pekerja sampaikan kepada yang mulia? Wajahnya penuh tanda tanya dan antusias. Iya. Aku melewatkan sesuatu. Sosok itu akan lari ketakutan menuju balik pohon dan menghilang bila mendengar suara keras. Carilah solusi untuk masalah ini agar pembangunan kita bisa selesai dengan cepat. Baiklah, yang mulia. Berikan saya waktu beberapa hari untuk memikirkan solusinya. Ucap penasehat dengan sangat tenang untuk menenangkan raja yang ia layani yang sangat penuh dengan rasa khawatir. Setelah beberapa hari berlalu dan pembangunan hampir menuju tahap penyelesaian, dari balik pintu terdengar suara ketukan. Permisi yang mulia, ucap orang yang mengetuk dari balik pintu. Silahkan masuk, ucap raja. Ternyata itu suara penasehat raja. Saya izin menghadap yang mulia. Ada apa atas kedatanganmu pada kesempatan kali ini? Kenapa wajahmu sangat penuh dengan rasa ceria di wajahmu? Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi yang mulia dan kita semua. Benarkah? Katakan. Apa itu? Tanya raja penuh antusias. Saya sudah memerintahkan bawahan saya untuk membuat suatu senjata yang bisa menembakkan sesuatu yang berat dan berbunyi nyaring dengan kecepatan tinggi yang mulia. Senjata itu saya beri nama Maria. Bisakah yang mulia memerintahkan para pekerja untuk pura-pura bekerja agar kita bisa memancing makhluk tersebut keluar di waktu sore setelah maghrib? Ketika sosok tersebut keluar, baru kita akan menembakkan meriam ke arahnya. Raja berpikir sejenak. Baiklah, saranmu layak dicoba. Maghrib pun berlalu. Setelah melaksanakan sholat, para penduduk berkumpul dan mulai berpura-pura gotong royong di waktu malam. Kiki. Suara tawa melengking dari balik pohon. Yang mulia, lihatlah, sosok itu muncul. Tunjuk pada warga. Prajurit, arahkan meriam itu ke arahnya dan tembakkan. Perintah sang raja.
Debum! Suara Maryam menggelegar. Sosok itu pun panik dan lari ketakutan di balik sebuah pohon tinggi. Namun, pohon itu tak luput dari tembakan Maryam dan menghancurkan pohon yang mana peluru meriamnya pun mengarah ke Sungai Kapuas dan tenggelam di sana. Sejak saat itu, di setiap tahunnya, di setiap peringatan besar Islam, akan selalu ada penghidupan meriam yang diarahkan ke Sungai Kapuas sebagai peringatan berdirinya kota dan simbol mengusir roh jahat yang selalu berada di balik bayang-bayang manusia. Penasehatku. Beberapa kali panggilan berasal dari ruang tahta. Siap, Yang Mulia. Hamba menjawab panggilan. Penasehatku, setelah dilihat dan diamati, ternyata wilayah kita lumayan luas. Akan sangat kecil bila hanya disebut sebuah desa. Maka wilayah ini akan kujadikan sebuah kota. Karena kota sudah selesai masa pembangunannya dan seluruh permasalahan daruratnya sudah teratasi. Mau kita beri nama apa kota ini? Sejenak, penasehat dan raja berpikir keras. Aha, karena wilayah ini banyak sekali pohon punti dan tempat ini terkadang menjadi tempat persembunyian kuntilanak, kenapa kita tidak beri nama kota ini dengan nama Kota Pontianak? Agar kisah berdirinya kota ini mudah diingat para penduduk hingga di masa depan nanti. Sangat indah. Baiklah, dengan ini aku beri nama kota ini dengan nama Kota Pontianak. Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka pertama kali Kota Pontianak pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 1771, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1185 Hijriah. Untuk kemudian pada tahun 1192 Hijriah, tepatnya 8 hari bulan Sya'ban, hari Senin, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Pontianak. Amanat dari kisah ini adalah kita tidak boleh takut dalam memulai sesuatu. Segala sesuatu yang akan menjadi tujuan akan selalu memiliki halangan dan rintangan tersendiri. Sebagai seorang makhluk, sudah selayaknya kita juga harus melibatkan kepercayaan antara sesama dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membersamai langkah kita selama berada di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Jalan santai, sakit perut. Dahaga datang membeli es. Jangan jadi orang penakut kalau kita mau sukses. Lebah terbang menyengat sikut. Minum madu sarang si lebah. Kenapa kita harus takut? Kan kita ini punya Allah. Kebengkayang naik bis, naik tangga sambil berdiri. Nah lo, ceritanya sudah habis. Saya Angga Bayu Segara pamit undur diri. Pergi ke pensi dengerin harmoni, jaga rumah sambil bersih-bersih. Sudah selesai cerita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.